Halo, apa kabar teman-teman, sobat gambar semuanya. Selamat datang kembali di channel Tony Media Artwork. Channel yang sangat cocok buat para teman-teman pemula atau teman-teman yang mungkin sudah expert di bidangnya, terutama di bidang ilustrasi, yang ingin menambah wawasan di dunia ilustrasi. Selamat datang kembali. Anda datang di channel yang tepat. Oke guys, kali ini sesuai request teman-teman kemarin, saya akan membuat tutorial lagi nih ya. Tutorial gimana cara menggambar scales atau bahasa Jawanya sisik ulo. Wah, sisik ulo, sisik iwak lah, hampir mirip sama-sama. Nah, biasanya itu saya dalam menggambar scales tuh awal-awal dulu menggunakan teknik-teknik tertentu agar bisa memahami pola scales itu, pola sisik-sisik ular itu. Dan setelah saya terbiasa dengan pola-pola yang saya pahami, sekarang saya menggambar langsung aja tanpa guideline. Nah, tutorial kali ini aku akan membahas pertama-tama menggunakan guideline dan yang terakhir tanpa menggunakan guideline atau langsung saja digambar. Oke, kita mulai saja tutorialnya. Simak videonya sampai habis, jangan di skip ya. Karena nanti kalau kalian skip akan miskomunikasi atau misperception. Oke, langsung aja kita mulai. Yuk. Oke. Oh, bentar. Harus pakai senjata rahasia dulu yang sangat penting, yaitu adalah glove ajaib. Terbuat dari glove 5.000-an di pasar. Saya gunting, saya gunakan sebagai alas untuk menggambar agar tidak menekan ini keringat mengganggu di layar tempat saya menggambar. Aduh, udah mulai sobek-sobek nih ya. Tapi ini walaupun sobek guys, ini bisa membuat gambar saya semakin lancar. Ini rahasianya di sini sebenarnya, bukan di skill tapi di sini. Oke, sekarang mari kita praktekkan ya. Jadi pertama-tama saya akan membuat sebuah guideline dulu. Guideline ini atau garis petunjuk ini yang nantinya akan memandu kita menggambar sisik ular tersebut. Jadi kalau kita menggambar tanpa guideline nanti untuk awal-awal biasanya akan susah. Jadi pertama-tama belajar menggunakan guideline dulu. Guideline-nya nanti akan membentuk sebuah pola sisik ular. Nah, teknik pertama yang saya gunakan adalah teknik seperti polanya batu bata. Pola batu bata itu nanti akan membentuk seperti sirip ular, kurang lebih seperti ini. Pertama kita bikin garis dulu badan ular. Anggap ini badan ular ya. Badan ular atas bawah. Terus ini perut ular di sini. Lalu saya akan kasih batas lagi di sini. Nah, karena wujud ular itu melingkar, jadi bentuk sisiknya pun nggak boleh sama persis ukurannya. Yang atas harus lebih kecil, yang tengah lebih besar. Biasanya seperti itu. Oke, pertama saya akan membuat garis pandu atau guideline-nya. Yang atas agak pendek jaraknya. Lalu ke bawahnya agak lebih lebar dikit. Lalu lebih lebar lagi. Dan lebar. Nah, kurang lebih seperti ini. Jika kalian lihat di sini, ini akan memberikan kesan round atau kesan membulat ya kan? Karena adanya garis, jarak garis yang menentukan dimensi dari badan ular itu tadi. Oke, yang pertama teknik saya adalah menggunakan teknik seperti batu bata, kurang lebih seperti ini. Kita bikin ruangan-ruangan kotak-kotak di sini. Di sini ya, terlalu pendek, terlalu panjang. Oke, harus kira-kira jangan terlalu panjang juga nanti jelek. Oke, gini. Untuk jaraknya kalian kira-kira sendiri ya, tapi sebenarnya lebih enak itu kita bikin kayak kotak terus di copy paste biar sama semua. Cuman karena nanti prosesnya itu lambat, mending saya gores satu persatu seperti ini aja ya. Oke, kayak gini set. Ini kasar lah ya, supaya mempercepat proses tutorial kita. Garis pandu seperti batu bata sudah nampak ya kan.
Sekarang perutnya kita bikin gini. Kita bikin cepet-cepetan aja ya. Nanti tentu kalian harus lebih solid lagi. Nah, oke. Setelah garis pandu ini jadi, kita lanjut memberikan pola sisiknya. Seperti ini. Kalian ketika menggambar ini jangan takut kebesaran, kepanjangan, atau kekecilan. Pokoknya ikutin garis pandunya. Jadi ketika kalian rasa garis pandunya udah pas, ya udah itu diikutin. Jangan mengkhianati garis pandu. Oke. Nah, ini kayak gini. Nah, setelah garis pandu itu jadi, kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Nah, ini sketsa kasar sudah jadi kan. Sketsa kasar ini nanti kita eksekusi menjadi final art. Kita bikin garis layer baru lagi warna hitam di atasnya. Kita eksekusi ke final art. Diturunin opacity-nya, kita bikin seperti ini. Kita garis satu persatu sisi ular tersebut sampai semua beres. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang bentuk sisi ular sudah terlihat. Tinggal kita kasih shading atau gelap terang agar bentuk sisi ular ini semakin real alias new. Pertama-tama kita beri garis tengah dulu per satu objek seperti ini contohnya. Sampai beres semua. Garis tengah ini semua sisi kita kasih ya. Kasih biar realistik. Setelah garis tengah ini jadi, kita akan memberikan sisi gelap terangnya, yaitu di bawahnya garis ini. Guys, kita anggaplah cahaya dari atas gitu ya. Dimulai dari sini ya. Nah, kita kasih garis gelap terang seperti ini. Membikin scales atau sisi ular ini memang butuh banget kesabaran guys, karena kalau nggak sabar hasilnya nanti jelek. Jadi waduh, butuh banget kesabaran. Satu gini ya. Emang harus seperti itu, nggak ada jalan lain. Kecuali kalian beli beras yang sudah jadi, tinggal serat jadi sisi ular, itu lain cerita. Ini harus sabar kayak gini. Satu gini ya. Dan untuk perut bawahnya juga seperti itu. Kita kasih gelap terang di bagian sini dulu. Nah, bagian sini. Lalu kita kasih arisan lagi di sini. Nah, dan akhirnya sisi ular pun jadi setelah kita beli shading itu tadi. Kurang lebih seperti ini hasilnya guys. Ini teknik yang pertama, menggunakan pola batu bata. Dan perlu kalian perhatikan, gelap terangnya itu kalian memberinya di bawah sini, karena anggap aja cahaya dari atas ya. Ini juga jadi agar sisi ularnya terlihat lebih hidup, memang harus dikasih gelap terang one by one. Emang seperti itu teknik menggambar sisi ular. Lalu teknik yang kedua, oke, kita pindah ke teknik yang kedua, yaitu menggunakan pola garis lekuk yang berlawanan. Kita praktekkan aja ya. Nah, seperti biasa tadi yang saya jelaskan di awal, bikin garis awal dulu ke sini, lalu kita bikin garis yang arahnya melengkung kayak gini. Oke, setelah ini jadi, kita menggambar sisi ular di atasnya seperti ini. Nah, menggambar sisi ular mengikuti pola-pola atau ruang-ruang yang sudah kita ciptakan di sini ya. Lebih seperti ini. Oke. Nah, sudah selesai. Hasilnya akan seperti ini. Ini teknik yang kedua. Setelah itu seperti biasa, kita berikan shading kayak tadi ya. Di sini dikasih garis. Kita bikin layar baru lagi. Kasih garis di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini.
dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini teknik yang kedua. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih sering menggunakan teknik yang ketiga, yaitu teknik yang ngawur, pokoknya langsung diarsir aja sisi. Jadi nggak lagi saya memakai pola-pola seperti ini karena mungkin saya sebelumnya udah terbiasa dengan memahami pola-polanya, sehingga di gambar-gambar saya setelah sekian kali menggambar sisi ular, saya nggak perlu lagi menggunakan panduan guideline. Nah, tinggal gini aja langsungan guys. Oke, jadi teknik yang ketiga kurang lebih seperti ini. Misal kita mau menggambar pertama badan ular ya, seperti ini. Jadi tanpa garis pandu, maksudku tanpa garis yang detail lurus, yang atau apa, bener-bener langsung freehand. Lalu belly atau perut ular, langsung saya kasih gini. Pakai sketsa kasar dulu boleh, enggak ya enggak boleh. Jadi boleh nggak nih bang, pakai sketsa kasar? Nah, kayak gini. Jadi langsung aja. Ketika menggambar ular tanpa panduan garis atau tanpa panduan garis pola yang kedua tadi, kuncinya itu ada di sini. Ini tak kasih tahu kuncinya guys. Kalau saya menggambar garis ular yang tanpa guideline. Pertama-tama kita membuat sisik di awal sebagai permulaan seperti ini. Seperti biasa, yang atas agak kecil, yang tengah agak gede. Nah gini, sisik baru yang keluar nantinya harus berada di ujung ini, tak zoom ya. Jadi kalau kalian mau menggambar skills ular secara freehand, main aman, sisik baru yang keluar, lahirnya garis ada di sini, di titik ini, gini, set, ini juga, set, 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 ini putus nggak masalah, tapi tetap garis baru harus ada di ujung sisi yang lain, sisi yang depannya. Kayak gini. Ini saya menggunakan teknik freehand tanpa garis bantu atau tanpa panduan pola bantu yang tadi. Nah, kayak gini. Ini bisa saya terapkan seperti ini karena kalau menurut saya pribadi membuat sisi ular dengan garis pandu itu berbelit-belit dan agak lama. Cuman itu nanti berguna buat kalian yang masih pemula, yang masih belajar. Agar apa? Agar membiasakan otak kalian tentang pola sisik ular itu tersebut ya. Jadi untuk awal pakai garis pandu nggak apa-apa. Kalau sudah expert, sudah terbiasa, nggak perlu pakai kayak saya ini, nggak apa-apa. Nah, kayak gini. Ini tanpa garis pandu. Dan hasilnya kurang lebih. Dan ini adalah contoh gambar saya ketika saya menggambar sisik ular tanpa garis pandu. Nah ini dia, ini benar-benar menggambar tanpa garis pandu, langsung saja saya eksekusi. Hasilnya kayak gini. Ini kalian lihat, tetap saya kasih shading sesuai arahan, walaupun ini masih kurang rapi, tapi bentuk sisiknya masih terlihat oke dan akurat sebagai sisik ular. Ini tanpa garis pandu, langsung eksekusi pakai metode ketiga tadi. Dan syaratnya pakai metode terakhir tadi, kalian harus membiasakan diri dahulu membuat ular dengan pola garis pandu. Agar apa? Agar kalian memahami gitu arah sisik gitu. Nah, ini ular yang saya gambar ini benar-benar pure tanpa garis pandu, langsung aja freehand. Oke, saya rasa tutorialnya cukup untuk menggambar ular. Sebenarnya ya memang itu tekniknya nggak susah-susah amat ya, seperti biasa. Nggak susah-susah amat. Cuma itu karena pembiasaan. Dia seperti cinta. Tresno jalanan saka kulino, Pak. Gambar ya ngono. Gambar juga gitu. Skill lahirnya dari kebiasaan, dari konsistensi. Kalau kalian konsisten terus menggambar, lama-lama terbiasa dan akan meningkatkan skill kalian. Oke guys, saya rasa cukup. Demikian tadi tutorial dari saya menggambar sisik ular. Semoga bisa membantu kalian dalam berproses mengasah skill kalian dan meningkatkan skill kalian di dunia ilustrasi. Dan jangan lupa like, subscribe, sebarkan ke teman-teman kalian kalau channel ini mungkin bisa berguna di teman-teman kalian juga. Sampai jumpa di konten saya berikutnya. Assalamualaikum, thank you, gokil.